Teman-teman, kembali lagi bersama saya Najma Kurut Ayun. Nah, di sini kita sudah mencapai materi ke-17 yaitu SSA ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu basic konsep praktis sederhana SSH, yang kedua remote server 1 dan server 2, yang ketiga perubahan default port SSH, yang keempat allow user pada SSH, yang kelima yaitu konsep private dan public key, yang keenam praktik private key dan public key, yang ketujuh materi konsep authorized, yang kedelapan praktik private dan public key pada host OS dengan putih, yang kesembilan remote RR Ubuntu dari klien Ubuntu desktop dengan public dan private key, yang ke-10 disable password authentication, dan yang ke-11 yaitu SSH dan SSHD ya teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama kita ke materi yang pertama. Sebelumnya, SSH sering disebut dengan remote access, yaitu layanan untuk mengakses komputer atau server dari jarak jauh. SSH merupakan singkatan dari Secure Shell, yaitu protokol yang digunakan untuk melakukan koneksi ke server dengan lebih aman. Dalam melakukan remote access, terdapat beberapa metode, seperti telnet dan SSH. Namun, SSH lebih banyak digunakan karena koneksinya lebih aman dan data yang dikirim terlindungi. SSH memiliki dua bagian utama, yaitu client dan server. Client adalah perangkat yang digunakan untuk mengakses dan meremote komputer lain, sedangkan server adalah perangkat yang menerima koneksi dan menjadi tujuan remote. Merupakan simulasi perangkat yang saling terhubung untuk melakukan remote access menggunakan SSH. Host OS terhubung ke RTR Ubuntu melalui adapter 1. Host OS digunakan sebagai perangkat utama untuk mengakses jaringan. RTR Ubuntu berfungsi sebagai router sekaligus penghubung antara jaringan luar dengan jaringan internal. Router memiliki dua jaringan, yaitu adapter 2 dan adapter 3. Klien Ubuntu terhubung ke RTR Ubuntu melalui adapter 2. Klien ini dapat digunakan sebagai SSH klien, yaitu perangkat yang melakukan remote ke server. Pada jaringan internal terdapat server 1 dan server 2. Kedua perangkat tersebut berperan sebagai SSH server, yaitu perangkat yang akan diremote. Internal network digunakan sebagai jaringan yang menghubungkan RTR Ubuntu dengan server 1 dan server 2. Dalam praktik SSH, klien Ubuntu akan melakukan koneksi SSH melalui RTR Ubuntu menuju server yang berada di jaringan internal. Jadi, klien Ubuntu adalah perangkat yang melakukan remote, sedangkan server 1 dan server 2 adalah perangkat yang akan di-remote menggunakan SSH. Router berfungsi sebagai penghubung agar klien dapat mencapai kedua server tersebut. Karena di sini kita ingin melakukan remote sebagai klien, kita perlu menyiapkan aplikasi yang digunakan. Nah, untuk melakukan remote, kita bisa menggunakan SSH, terminal CMD, atau aplikasi seperti Putih. Nah, kalau kalian belum mendownload Putih, kalian bisa mendownloadnya di website resmi ya teman-teman. Nah, pada praktik kali ini saya menggunakan Putih di host OS, maka nanti kita tinggal memasukkan IP address dari server yang ingin kita remote ke dalam Putih ya teman-teman. Nah, sebelum melakukan remote, kita juga perlu memastikan bahwa pada isi server sudah tersedia SSH server. Karena kita ingin melakukan remote ke RTR Ubuntu, berarti RTR Ubuntu itu berperan sebagai server. Jadi kita perlu mengecek terlebih dahulu apakah SSH server sudah tersedia atau belum. Akan cek status SSH-nya dulu teman-teman. Status SSH. Nah, di sini ini belum tersedia teman-teman, jadi kita harus menginstalnya. Nah, bagaimana cara menginstalnya? Cara menginstalnya itu dengan cara perintah sudo install SSH. Saja teman-teman, enter. Nah, kita tunggu saja. Nah, setelah itu kita cek kembali dengan sudo sistem ctl status SSH. Nah, ini sudah aktif atau running ya teman-teman. Ini tandanya sudah berhasil diaktifkan. Nah, setelah itu kita ketikkan perintah IPA. Nah, di RTR Ubuntu ini ada beberapa interface. Yang pertama npost 3, npost 8, dan npost 9 ya teman-teman. Nah, npost 3 ini yang mengarah ke si RTR Ubuntunya.
Kemudian yang N plus 8 itu mengarah ke server dan N plus 9 itu mengarah ke klien ya teman-teman. Kita masuk ke putih. Nah, kita bisa melihat pada kolom IP address di sini kita ketikkan IP yang IP dari si router Ubuntu ya teman-teman. 192.168.137.10. Nah, jika sudah kita klik open, nah lalu connect once. Kita masukkan passwordnya ya teman-teman atau username dulu. Masukkan passwordnya. Nah, ini kita sudah masuk ke router Ubuntu ya teman-teman. Nah, kalau sudah berhasil login, kita akan coba menjalankan perintah sederhana untuk memastikan bahwa kita sudah benar-benar masuk ke RTR Ubuntu-nya ya teman-teman. Maaf, maksudnya ke server ya teman-teman. Kita bisa ketikkan pwd. Nah, di sini sudah terlihat bahwa kita berada di slide.home/najma ya teman-teman. Yaitu remote server 1 dan server 2. Di sini kita harus melihat terlebih dahulu teman-teman status dari si server 1 dan server 2 apakah sudah memiliki SSH atau belum. Jika belum, kita akan menginstalnya ya teman-teman. Nah, perintahnya sama seperti yang tadi. Tapi kebetulan server saya yang server 1 menggunakan server Debian. Itu perintahnya kita masuk ke root dulu ya teman-teman, zoom in. Dan ini sudah masuk ke root, kita ketikkan system ctl status SSH kalau enter. Nah, ini aktif atau running ya teman-teman. Ini artinya sudah berjalan. Nah, kita coba lihat di server satunya ya teman-teman. Sistem ctl status SSH. Nah, ini sudah aktif juga ya teman-teman atau running. Ini tandanya sudah memiliki SSH. Kita sudah berhasil remote dari host OS melalui RTR Ubuntu ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan remote melalui RTR Ubuntu ya teman-teman. Kemarin menggunakan putih, kita bisa langsung memasukkan IP address-nya. Tapi dengan sistem operasi Linux, kita bisa melakukan dengan perintah SSH ya teman-teman. Nah, kita langsung saja masuk ke Nah, ini kita sudah masuk ke RTR Ubuntu ya teman-teman. Nah, kita ketikkan SSH najma. Nah, 10.10.2. Nah, jika sudah, ini kita yes saja teman-teman. Nah, jika sudah, kita masukkan password kita. Nah, ini juga ini sudah ya teman-teman. Kita coba dengan perintah pwd. Nah, ini sudah berada di /najma ya teman-teman di server 1 Debian. Nah, jika sudah, kita ketikkan perintah hostname ctl. Ya. Hostname ctl enter. Nah, di sini static hostname-nya itu ada di server 1 Debian ya teman-teman. Ini sudah benar. Ini tandanya kita sudah meremote melalui RTR Ubuntu ke server 1 Debian ya teman-teman. Nah, setelah itu kita coba yang server 2 ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita pwd. Ini sudah berada di server 2 Ubuntu ya teman-teman. Kita ketikkan perintah ctl. Nah, di sini static hostname-nya itu sudah benar ya teman-teman, server 2 Ubuntu. Ini tandanya kita sudah berhasil melakukan remote dari server 1 dan server 2 melalui RTR Ubuntu. Meremote melalui Ubuntu client ya teman-teman. Nah, kita masuk ke Ubuntu client-nya terlebih dahulu. Nah, di sini di terminal kita ketikkan sudah kita pwd ya teman-teman. Nah, ini sudah berada di server 1 Debian. Kita akan coba hostname ctl. Nah, ini sudah benar ya teman-teman, berada di server 1 Debian. Menambah terminal, kita klik saja teman-teman. Nah, ini otomatis sudah menambah dan ini akan kembali ke Ubuntu client-nya ya teman-teman. Kita ketikkan sorry teman-teman. Nah, ini saya sudah berhasil masuk ke server 2 Ubuntu ya teman-teman. Ini tandanya remote dari klien Ubuntu itu sudah berhasil. Nah, perlu kita ketahui, kita sudah berhasil melakukan remote dari host OS melalui RTR Ubuntu dan melalui Ubuntu client. Ini caranya itu antara VM itu harus bisa saling berkomunikasi terlebih dahulu teman-teman. Jika belum bisa saling berkomunikasi, itu akan mempersulit dalam remote host OS di RTR maupun di klien ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan remote host OS ke RTR Ubuntu ya teman-teman. Itu
portnya. Nah, di sini itu ada tulisan port. Nah, itu kita kemarin nge-remote-nya itu menggunakan port 22. Nah, ini kita untuk mengurangi login otomatis, kita akan mengganti portnya yang tadinya 22 itu menjadi port yang akan kita ganti sendiri ya teman-teman. Nah, kita langsung saja ke Ubuntu client-nya. Di sini kita masuk ke server yang sudah kita login tadi, yang sudah kita remote tadi. Kita ketikkan perintah nano. Oh iya, sebelumnya kita masuk ke root dulu ya teman-teman dengan perintah sumin, karena ini kita berada di server Debian. Ini saya sudah masuk root, jadi saya langsung menuliskan perintahnya, jadi kita enter. Nah, kita scroll ya teman-teman, kita cari yang port 22. Nah, ini bagannya itu dihapus ya teman-teman. Nah, di sini kan ada port 22. Nah, ini saya akan mengganti menjadi port 2221. Jika sudah, kita Ctrl X, Y, enter ya teman-teman. Jika sudah, kita gunakan perintah system ctl reset etc. Perlu kalian ketahui di Debian itu tidak bisa menggunakan sudo, jadi langsung saja system ctl reset etc. Jika sudah, kita enter. Nah, ini sudah teman-teman. Kita lakukan juga ke server satunya ya teman-teman. Karena di Ubuntu kita menggunakan sudo nano ya teman-teman, tidak apa-apa, tidak perlu masuk ke root dulu. Kita cari yang port 22, bagiannya kita hapus. Nah, tadi kan 2221, ini 2222 ya teman-teman. Kita Ctrl X, Y, enter. Kita sudo sistem restart dulu. Nah, jika sudah, kita keluar dari servernya teman-teman. Begitupun di server satunya. Nah, jika sudah, kita akan coba login. Nah, jika sudah, kita akan coba login kita akan coba login lagi ya teman-teman. Sorry. Nah, ini jika kita enter itu akan ada seperti errornya teman-teman. Untuk mengatasinya kita bisa gunakan min p, lalu kita tambahkan port yang sudah kita edit ya teman-teman, yaitu 2221. Lalu kita enter. Nah, jika sudah, kita masukkan passwordnya ya teman-teman. Nah, ini sudah berhasil. Jika sudah, kita ketikkan hostname ctl. Nah, ini sudah bisa dilihat bahwa server hostname itu adalah server 1 Debian. Nah, kita akan coba di server satunya ya teman-teman. P 2222 2345. Nah, ini juga sudah masuk ya teman-teman. Nah, ini sudah ya teman-teman, static hostname sudah berada di server 2 Ubuntu. Nah, selain menggunakan Ubuntu client, kita juga bisa meremote menggunakan Ubuntu. Kita juga bisa mengganti portnya itu menggunakan putih ya teman-teman. Nah, jika tadi kan kita sudah mengganti port server 1 dan server 2. Nah, itu kita bisa langsung remote menggunakan putih ya teman-teman. Caranya masih sama seperti tadi. Kita ketikkan perintah ssh min p 2221 enter. Kita masukkan passwordnya. Nah, ini kita sudah masuk ke server 1 Debian. Kita ctl. Nah, ini sudah berada di server 1 Debian ya teman-teman. Ini tandanya sudah berhasil. Lanjut ke materi yang 4, yaitu allow user pada SSH. Allow users yaitu digunakan untuk menentukan user tertentu yang diperbolehkan melakukan login melalui SSH. Jadi, tidak semua user di server dapat melakukan remote. Pada server 1 dibuat 2 user, yaitu user 1 dan user 2. Kemudian SSH diatur agar hanya user 1 yang dapat login. Pada server 2 dibuat 2 user, yaitu pengguna 1 dan pengguna 2. Tetapi hanya pengguna 1 yang diperbolehkan melakukan login melalui SSH. Server 1, nah kita masuk ke root ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa ketikkan perintah add user 1. Bentar. Kita masukkan new password ya teman, atau kata sandi baru kita. Jika sudah, kita disuruh retype atau mengulang kata sandi baru kita untuk konfirmasi. Ini full name sampai ternyata kita enter saja. Jika sudah, kita enter. Nah, kita juga membuat yang user 2-nya ya teman-teman. Kita lakukan yang sama seperti tadi. Nah, untuk melihat apakah user 1 dan user 2 sudah terbuat, itu kita bisa menggunakan perintah, teman-teman ada sedikit typo, wswd. Nah, ini sudah bisa dilihat bahwa user 1 dan user 2 sudah terbuat ya teman-teman, Ubuntu. Nah, perlu kalian ketahui di server 2 Ubuntu itu tidak menggunakan user, tapi menggunakannya pengguna ya teman-teman. Jadi, yang di server 1 Debian itu menggunakan user 1, dan di Ubuntu itu menggunakan pengguna 1. Kita sudo dulu, sudo add user pengguna 1. Enter. Kita masukkan password baru kita konfirmasi ya teman-teman, kita lewati saja, kita kemudian kita membuat pengguna 2-nya ya teman-teman.
Nah, jika sudah, kita konfirmasi passwordnya. Nah, kita ketikkan perintah tile /wd untuk mengecek apakah sudah terbuat atau belum. Nah, ini sudah bisa terlihat ini bahwa sudah terbuat ya teman-teman. Itu kita akan coba apakah user yang sudah kita buat itu bisa untuk login SSH ya teman-teman. Nah, jika kita masih berada di root, kita exit dulu ya teman-teman. Ini kan masih ada di server Debian, kita exit sampai ke Ubuntu kalian. Nah, jika sudah, kita ketikkan perintah SSH user 1 10.2 p. Kita masukkan passwordnya. Nah, ini jika sudah berhasil, tandanya sudah bisa ya teman-teman. User satunya itu sudah bisa kita gunakan untuk login SSH-nya ya teman-teman. Nah, kita coba juga ya teman-teman. Kita keluar dulu. Kita akan mencoba masuk melalui user Najma ya teman-teman. Sorry. Nah, jika sudah berhasil itu, maka tandanya user Najma pun masih bisa digunakan untuk login ya user ada SSH ya teman-teman. Nah, di sini kita berada di server 1 Debian. Kita masuk ke rootnya dulu dengan perintah submit. Lalu enter, masukkan kata sandi. Jika sudah, kita masukkan perintah nano /ssh/sshd config. Nah, tadi kan yang port 2221 ya teman-teman, kita enter saja. Jika sudah, kita isi dengan allow user 1. Ini tandanya itu user yang kita izinkan untuk login ya teman-teman. Jika sudah, kita ketikkan Ctrl X Y enter. Nah, terus sistem ctl restart SSH. Nah, kita akan coba keluar dulu ya teman-teman. Nah, kita akan coba masuk menggunakan user 2 ya teman-teman. Apakah bisa atau tidak? SSH user 2 /2 min p2221. Nah, ini di permission diingat ya teman-teman atau tidak bisa. Nah, ini tidak bisa ya teman-teman. Kita akan coba masuk menggunakan user 1. User 1 2221. Kita masukkan passwordnya. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Itu tandanya bahwa untuk user 1 itu sudah berhasil, atau pembatasan login SSH-nya ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita akan lakukan hal yang sama kepada user 2 juga ya teman-teman. Ubuntu terlebih dahulu. Kita sudo /c/ssh/sshd config. Nah, kita di port enter saja, lalu kita ketikkan allow users pengguna 1. Nah, kita Ctrl X Y enter ya teman-teman. Kita gunakan perintah sudo system ctl restart SSH. Kita coba exit ya teman-teman. Nah, kita akan, jika kalian mencoba masuk menggunakan pengguna 2, itu hasilnya akan sama seperti yang ada di user 2 di server 1 Debian ya teman-teman. Nah, kita akan langsung saja menggunakan pengguna 1 ya teman-teman. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman, penerapan allow user pada user 1 dan user 2 Ubuntu ya teman-teman. Konsep privat dan public key. Sebelum melakukan konfigurasi SSH, kita perlu memahami bahwa SSH memiliki dua metode autentikasi, yaitu username dan password, private key dan public key. Pada metode private key dan public key, kita membuat sepasang key pada klien Ubuntu, yaitu public key dan private key. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda dalam proses autentikasi. Secara sederhana, public key diibaratkan sebagai gembok sederhana, private key sebagai kuncinya. Public key disalin dan dipasang pada server, sementara private key tetap disimpan di klien Ubuntu dan tidak boleh diberikan kepada orang lain. Saat klien melakukan koneksi SSH, server akan mencocokkan private key dengan public key yang tersimpan. Jika sesuai, klien dapat mengakses server dengan aman tanpa harus selalu menggunakan password. Nah, ini kita masuk ke klien Ubuntu-nya ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita pastikan dulu apakah kita sudah
tersambung ke koneksinya ya teman-teman, kita bisa melakukan ping google.com. Ini sudah berhasil ya teman-teman. Teman, ada sedikit kesalahan. Nah, ini kita bawa. Nah, ini itu ya teman-teman, tadinya itu nggak ada pagarnya kayak gini. Nah, tapi kita akan saat ini nonaktifkannya itu kita beri pagar. Nah, tadinya itu name server itu tidak ada, kita tambahkan ya teman-teman. Ini tambahkannya itu manual. Nah, jika sudah kita Ctrl X Y enter. Kan, ini saya menyesuaikan videonya saja teman-teman. Nah, tadi kan saya menggunakan mint RSA, ini di sininya RSA ya teman-teman. Nah, di sini otomatis juga tersimpan di /home/najima/id underscore RSA ya teman-teman. Kita langsung enter saja teman-teman. Nah, ini Pak, kita disuruh mengisi passphrase-nya ya teman-teman, atau seperti bisa dibilang juga kata sandi tambahan ya teman-teman. Ini kita isi sesuai yang kita mau saja, lalu kita konfirmasi lagi. Nah, jika sudah, private dan public key itu tersimpan pada /home/najima.sh/id_rsa itu tersimpan di direktori tersembunyi ya teman-teman. Nah, untuk melihatnya kita bisa ketikkan perintah, kita bisa gunakan ls min la ya teman-teman. Nah, bisa dilihat ini sudah ada ya teman-teman direktori.ssh. Nah, untuk masuk ke direktorinya itu kita bisa cd.ssh. Jika sudah kita ls. Nah, jika sudah berhasil, di dalam direktori ini ada dua paskey ya teman-teman, yaitu id underscore rsa dan id underscore rsa.pub. Nah, ini adalah private key dan ini adalah public key ya teman-teman. Server 1 ya teman-teman, kita tekan APA untuk melihat IP-nya, dan kemudian kita ke server 2 ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita pastikan bahwa server 1 dan server 2 itu sudah bisa terhubung ke internet ya teman-teman. Kita coba ping google.com. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Kita akan coba di server 2-nya. Nah, ini juga sudah berhasil ya teman-teman. Misalnya kita harus memastikan dulu ya teman-teman bahwa user sudah diperbolehkan login melalui SSH. Kita masuk ke rootnya dulu ya teman-teman dengan sumin. Nah, jika sudah, kita ketikkan perintah nano /etc/ssh/sshd config. Nah, jika sudah, di bawah port 2221 kita tambahkan lagi allow user Najema ya teman-teman. Kita Ctrl X Y enter, lalu system ctl restart ssh ya teman-teman. Nah, kalian jangan lupa juga untuk mengedit di server 2-nya ya teman-teman. Teman-teman copy id min p 2221 Najema. Nah, ini kita masukkan passwordnya teman-teman. Nah, ini sudah berhasil untuk dikopinya atau ditambahkannya ya teman-teman. Ingin login, kita bisa menggunakan perintah SSH yang ini ya teman-teman. Nah, kita akan coba SSH. Saja teman-teman. Nah, di sini kita disuruh memasukkan password key-nya ya teman-teman, yang sudah kita buat tadi ya teman-teman. Kita masukkan saja. Nah, ini sudah berhasil. Dan jika sudah, kita bisa ketikkan host name ctl ya teman-teman untuk memastikan kita sudah berada di server 1 Debian ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita bisa keluar. Nah, kita akan lakukan hal yang sama untuk yang server 2 ya teman-teman. Nah, kita ganti saja 3 lalu 2. Kita enter. Nah, kita masukkan passwordnya ya teman-teman. Ini sudah bisa ya teman-teman, sudah ditambahkan, dan kita bisa login menggunakan ini sama seperti yang tadi ya teman-teman. Kita coba ssh. Nah, ini sudah bisa login ya teman-teman. Fungsi dari perintah ini adalah menyalin isi dari public client ke server ya teman-teman. Nah, pertama-tama kita ke servernya dulu. Pertama-tama kan kita menggunakan VPN, jadi kita masuk ke rootnya dulu ya teman-teman. Nah, jika sudah, saya akan masuk ke home directory milik saya sendiri ya teman-teman, cd/home/najema. Nah, jika sudah, saya akan ls min la. Teman-teman, di sini bukan cd tapi cat. Nah, ini merupakan hasil dari kopian yang dari klien kemarin ya teman-teman. Kita copy ke server. Nah, ini isi yang muncul itu merupakan kopian dari Ubuntu klien yang kemarin. Kita copy menggunakan SSH copy ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan cek juga di server yang satunya. Berhubung di sini saya menggunakan Ubuntu, jadi kita langsung saja ya teman-teman, ls min la. Nah, di sini kan ada directory .ssh. Kita akan masuk ke direktorinya ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita ls, kita cat
that. Nah, ini merupakan isi dari salinan Ubuntu Client yang kemarin kita salin menggunakan SSH copy ya teman-teman. Ini sudah sama seperti yang ada di server Debian tadi. Clientnya kita ls-la. Kemudian di sini kan terdapat directory .ssh ya teman-teman, kita masuk. Nah, jika sudah kita ls ya teman-teman. Nah, di sini kan ada beberapa file ya teman-teman, authorized case, adrsa, dan adrsa pub. Ini yang private dan ini yang public. Dan di sini saya akan melihat yang public ya teman-teman. Cat id. Nah, ini yang kemarin kita salin menggunakan SSH copy ya teman-teman, yang kita salin ke server Debian dan server Ubuntu. Nah, ini jika sudah terdownload, maka akan seperti ini ya teman-teman. Sedikit perbedaan dalam proses pembuatan privat dan public key ya teman-teman. Pada client Ubuntu itu, kita membuat menggunakan perintah SSH keygen ya. Sedangkan pada host OS atau Windows itu kita akan menggunakan aplikasi Putigen. Nah, sebelumnya Putigen ini kita bisa download di web atau di browser ya teman-teman. Nah, kalian bisa kalian saja download Putigen generate. Nah, lalu nanti itu ada seperti website resminya, paling atas kalian bisa klik saja. Nah, kalian nanti pilih yang RSA dan DSA lalu 64 bit x86. Kalian pilih yang itu saja. Nah, sebetulnya saya akan mempraktekannya, cuman kebetulan websitenya sedang error ya teman-teman, jadi tidak bisa. Nah, langsung saja. Jika sudah, kita langsung klik yang generate. Nah, kita tunggu ya teman-teman. Nah, sebelumnya kalian bisa lihat di parameters di sini itu ada type of case to generate. Kalian pilih yang RSA ya teman-teman. Nah, di sini public key-nya sudah tertampil ya teman-teman. Jika kita ingin menyimpan menjadi public key, maka kita save public key saja ya teman-teman. Nah, di sini saya akan buat di dokumen. Ya, sini aja lalu in folder. SSH ini aja. Nah, jika sudah, saya akan save-nya menggunakan public key gmail. Jika sudah, kita enter. Nah, jika kita ingin menyimpan private key, maka kita ketikkan passphrase-nya teman-teman. Lalu kita konfirmasi. Kita klik yang save private key. Jika sudah, kita Nah, ini sudah teman-teman. Saya sudah memiliki dua file ya teman-teman, yaitu private key dan public key. Nah, public key ini nanti akan ditempatkan pada server, sedangkan private key akan disimpan di Windows dan digunakan saat melakukan login. Di sini Ubuntu kita ketikkan sudo cmctl status saya teman-teman. Nah, di sini statusnya itu aktif atau running ya teman-teman. Jika sudah, kita masukkan IP yang ada di RTR Ubuntu ya teman-teman. Open. Nah, ini kita sudah berada di RTR Ubuntu ya teman-teman, sudah berhasil masuk. Nah, di sini kita akan mengecek apakah ada directory .ssh ya teman-teman. Kita ls-la. Nah, ini sudah ada ya teman-teman, kita masuk saja. Lalu cek file. Kita cek file auto reset. Nah, ini belum ada ya teman-teman. Kosong. Jika file tersebut masih kosong, berarti public dan Putigen belum dimasukkan ya teman-teman. Untuk memasukkan public, kita buka atau buat file authorized case-nya menggunakan sudo nano. Setelah itu kita sudo nano authorized case. Kita masukkan passwordnya. Nah, jika sudah, kita ke ini ya teman-teman. Nah, kita ke public key. Kita buka file public key-nya. Aku akan membuka dan teman-teman. Kita bisa salinnya dari AA ini ke sini teman-teman, kita Ctrl Z. Nah, setelah itu kita masuk ke server ke putihnya, lalu kita kalian ketahui kita tidak boleh seperti ini teman-teman. Itu kita harus di atas. Nah, harus menyambung ya teman-teman. Kita tidak boleh seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita Ctrl X Y enter. Kemudian kita sudo systemctl restart SSH. Nah, kemudian kita akan menggunakan private key untuk login tanpa memasukkan kata sandi si RTR Ubuntu-nya ya teman-teman. Kita isikan IP-nya. Kemudian kita ke SSH. Nah, kita ke yang out. Kemudian kita ke credit DLC ya teman-teman. Nah, di sini kita klik yang browse saja. Lalu kita cari file public key-nya ya teman-teman. File yang private key. Nah, kemudian kita open saja. Nah, kita connect occurrence login. Kita masukkan username kita. Ya sudah. Nah, di sini itu bukan kita dimintai password, tapi ini kita dimintai passphrase ya teman-teman. Kita isi passphrase-nya. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Pada RTR Ubuntu kita belum melakukan perubahan konfigurasi SSH ya teman-teman. Jadi port yang di RTR Ubuntu-nya itu port SSH-nya itu masih menggunakan port default ya, yaitu 22. Karena itu kita ketika melakukan copy public dari klien Ubuntu ke RTR Ubuntu kita tidak perlu menentukan portnya. Nah,
Nah, file ini yang akan kita copy ke RTR Ubuntu ya teman-teman. Kita keluar dulu dari SSH, kemudian kita ketikkan perintah SSH, copy ID. Nah, kita IP yang mengarah ke klien yaitu yang 172.16.1.1 ya teman-teman. 172.16.1. Nah, di sini kan port si RTR Ubuntu itu masih default, masih 22. Jadi kita tidak usah menambahkan min p ya teman-teman. Kita langsung enter saja. Kita ketikkan yes. Kita masukkan password. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Ini tandanya SSH yang dari klien itu sudah dikopikan ke RTR Ubuntu. Kita ketik ls min la lalu enter ya teman-teman. Nah, kita masuk ke directory SSH-nya. Jika sudah kita ls. Nah, ini sudah ada file authorized ya teman-teman, autocase. Nah, lalu kita cat Nah, ini sudah ya teman-teman. Ini tandanya sudah berhasil. Remote dari klien Ubuntu, kita cukup ketikkan SSH najma 2.16.1.1. Nah, ini kita tidak usah menambahkan min p karena port SSH dari RTR Ubuntu itu masih default. Nah, ini kita sudah berhasil login ya teman-teman. Kita masukkan IP-nya ya teman-teman. Dan tadi untuk masuk ke router Ubuntu-nya itu kita cuma dimintai username dan password-nya ya teman-teman. Cuma dimintai username dan password ya teman-teman, karena RTR Ubuntu masih belum punya privat dan public. Kalau misalnya RTR Ubuntu punya public key itu pun pasti masih belum di-share ke server 1 dan server 2. Sehingga di sini kita bisa login ke server 1 dan server 2 ya teman-teman. Saya akan mencoba login ke server 1 dulu. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Kemudian jika kita keluar dan kita akan coba Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Lalu sshd config. Nah, kita control V lalu search yang authentication. Hapus, lalu yes-nya kita ganti menggunakan no. Sudah kita control X, Y, enter. CTL restart. Teman, kita akan coba masuk SSH. Nah, ini akan ada permission denied public key. Nah, kemudian kita akan konfigurasikan kepada server satunya ya teman-teman. Nah, saya akan coba meremote di server satu ya teman-teman. Dan jika sudah, kalian masuk dulu semua /bin/bin/bash di enter, lalu /min add ya teman-teman. Passwordnya ya teman-teman, tapi sepertinya saya sudah, jadi saya tidak boleh memasukkan passwordnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali pada video selanjutnya.